Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel informasi K3 Rumah Sakit Indonesia. Kita melanjutkan episode sebelumnya tentang fire safety berbasis kinerja. Sekarang kita masuk pada metode basis kinerjanya. Ya, pada saat kita akan melakukan atau membuat ya sistem proteksi kebakaran rumah sakit. Tujuannya, kita lihat tujuannya dulu. Apa sih tujuannya kalau kita membuat sistem proteksi berbasis kinerja rumah sakit kita masing-masing ya. Yang pertama itu mencegah timbulnya kebakaran atau memperlambat tumbuh dan menyebarnya kebakaran. Itu tujuannya. Yaitu ini kita akan bicara tentang membatasi pemakaian bahan mudah terbakar ya. Kemudian kita akan memikirkan tentang menerapkan sistem kompartemenisasi di rumah sakit kita. Kemudian menyediakan sarana pemadam kebakarannya. Tujuan berikutnya yaitu melindungi penghuni bangunan terhadap bahaya api dan asap kebakaran. Nah, yang menjadi perhatian di sini yaitu kita akan menjamin ya kehandalan sistem pendeteksian dini kita, disesuaikan sekali lagi dengan rumah sakit masing-masing. Kemudian menyediakan jalur penyelamatan yang aman ya, menyediakan daerah-daerah pengungsian bila diperlukan. Nah, ini tujuan kita merancang desain membuat sistem proteksi berdasarkan kinerja ya. Berikutnya yaitu tujuannya meminimalisasi ya kerusakan akibat kebakaran. Ini yang menjadi perhatian kita yaitu membentuk konstruksi pemisah untuk meminimalisasi dampak ya. Jadi ini bisa kita lihat ya apa yang harus kita lakukan ya. Basisnya sekali lagi kinerja di masing-masing rumah sakit. Kemudian mempertahankan ketahanan komponen struktur terhadap kebakaran. Seperti apa ya komponen yang harus struktur yang mempertahankan ketahanan komponen struktur itu seperti apa. Nah, ini pun disesuaikan dengan kondisi masing-masing kinerja di rumah sakit. Kemudian menjamin tetap beroperasinya sarana penting. Jadi sesuai dengan kondisi kita di rumah sakit bahwa dalam keadaan darurat pun pelayanan harus tetap jalan. Tujuan berikutnya itu menunjang operasi pemadamannya sendiri, yaitu memiliki sarana untuk mengidentifikasi lokasi kebakaran. Ya. Jadi sarana identifikasi seperti apa? Ya. Kalau misalkan di puskesmas yang tidak terlalu luas, apa memang harus menggunakan sistem panel alarm? Ya. Nah, itu menjadi pertimbangan kita. Ini karena dikaitkan dengan kinerja tempat rumah sakit atau pelayanan kesehatan masing-masing. Kemudian memiliki jalur komunikasi aman dengan daerah-daerah pengungsian. Ya, komunikasi aman. Berikutnya yaitu menyediakan akses, komunikasi, kendali dan cadangan air untuk petugas pemadam kebakaran sendiri. Ya, seperti apa? Nah, ini kita bisa harus berdasarkan kinerja rumah sakit. Kelas A rumah sakit tentu lebih kompleks penyediaannya. Kelas B yang ada di provinsi tentu tidak harus sama dengan seperti kelas berdasarkan kinerja rumah sakit, apalagi di kabupaten. Ya, tentu disesuaikan dengan kinerja masing-masing rumah sakit. Nah, sehingga soal safety bisa kita lihat ya dari tujuannya tadi kita lihat apa sih perbedaan antara peraturan ya dengan pola perspektif dan basis kinerja. Ya, peraturan biasanya kan perspektif, semua regulasi biasanya perspektif. Nah, kita coba lihat kalau berdasarkan basis kinerja ada dua perbedaan yang harus kita lihat. Yang pertama, jenis peraturan yang sifatnya peraturan perspektif, regulasi kita biasanya ya, keuntungannya
Keuntungannya itu dapat dilakukan penilaian langsung mengenai kesesuaian persyaratan yang ditetapkan, karena jelas regulasinya ya, yang regulasi yang memang perspektif yang sudah ada. Kemudian tidak ada persyaratan yang menuntut penerapan teknologi tinggi, ya karena dia sudah peraturan berbunyinya X, nah X gitu. Kalau ada teknologi yang lebih tinggi, nah tidak ada persyaratan yang menuntut itu. Kelemahannya yaitu persyaratan dicantumkan tanpa menyebutkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ditetapkan, dicantumkan, ya tidak peduli tujuan antara rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, atau puskesmas tidak menjadi pertimbangan di sini. Kelemahan berikutnya itu struktur penentuan yang kompleks. Biasanya dia lebih kompleks regulasi itu. Kemudian tidak ada peningkatan ke arah desain yang tepat biaya, ya. Tidak ada. Pokoknya kalau udah berbunyi aturan perspektif ya seperti itu. Ya. Jadi cost efektifnya tidak muncul kelemahannya. Kemudian kecil peluang untuk inovasi, sangat kecil. Ya. Apalagi kalau peraturannya tidak dirubah-rubah ya perspektifnya. Kemudian anggapan seolah hanya ada satu cara dalam mencapai level keamanan yang dikehendaki. Jadi jelas kalau kita mengikuti regulasi yang perspektif, seolah hanya itu aja. Yang lain mungkin dinyatakan tidak baik seolah-olah ya. Jadi yang baik ya peraturan itu aja. Nah, kalau kita lihat peraturan yang berbasis kinerja, ya, berbasis kinerja, maka keuntungannya itu penetapan sasaran keamanan yang jelas. Jadi penetapan sasaran yang keamanan yang jelas dan upaya pencapaian sasaran tersebut diserahkan pada perencana atau desainer. Jadi karena berdasarkan kondisi real di lapangan. Nah, kelemahannya yaitu kesukaran dalam menentukan level keamanan yang kuantitatif. Jadi kriteria kinerjanya di rumah sakit masing-masing. Nah, berikutnya yaitu kelemahannya menentukan pendidikan atau keahlian tertentu untuk peningkatan pemahaman terutama pada tahap-tahap awal penerapannya. Keuntungan berikutnya terkait dengan peraturan kalau berbasis kinerja ya, atau kita membuat kebijakan berbasis kinerja dalam membangun sistem proteksi, yaitu dapat menerima solusi-solusi desain inovatif ya yang memenuhi persyaratan kinerja. Terus menjamin ketepatan biaya dan fleksibilitas dalam desain. Terus memperlancar harmonisasi peraturan internasional. Kemudian menunjang penerapan atau teknik-teknik baru dalam desain. Jadi sangat fleksibel karena berbasis kinerja ya. Kemudian substansi peraturan jadi lebih sederhana dan ringkas. Nah, kelemahannya dari sisi peraturan kalau berbasis kinerja yaitu kesulitan dalam mengevaluasi kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan. Ya, karena dia fleksibel ya. Kemudian memerlukan model simulasi komputer untuk mengevaluasi kinerja sistem atau rancangan sistem yang diajukan. Nah, ini kelemahannya. Jadi, itu yang kita bahas pada episode ini. Sekali lagi, ya mudah-mudahan bisa kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan kalau peraturan yang perspektif dengan peraturan yang berbasis kinerja, sehingga kita di rumah sakit pun kita bisa sebenarnya menggunakan regulasi yang perspektif, tapi kita juga bisa menggunakan aturan atau turunan kebijakan dari rumah sakit kita berbasis kinerja. Ya, harapan kita dua perbedaan ini menjadi pertimbangan buat regulator ya di negara kita ini. Mana yang mau kita pilih ya. Sehingga sistem proteksi kebakaran pada saat didesain, dibuat itu benar-benar mampu laksana sesuai dengan anggaran, sesuai dengan rumah sakit, sesuai dengan lokasi ya. Nah, berdasarkan kinerja masing-masing rumah sakit ya, kita yang tempat kita mana bekerja. Jadi demikian sahabat safety, kita akan lanjutkan lagi nanti masih tentang fire safety berbasis kinerja ini. Ya.
Mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat buat para praktisi, akademisi, ya, buat teman-teman medis, ya, teman-teman non medis juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe, ya, tekan lonceng untuk mengingatkan sehingga kita terus bertemu dalam channel ini. Berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, dan sehat jangan lupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.